Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Khalil. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Magelang semester 6. Adapun saat ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah teknik kompilasi mengenai teori Chomsky. Adapun dosen mata kuliah teknik kompilasi saat ini adalah Ibu Resti Amalia, Eskom, Mkom. Adapun agenda yang akan saya presentasikan, yang pertama mengenai overview teori Chomsky, yang kedua hierarki Chomsky, yang ketiga konsep dan notasi bahasa, yang keempat mengenai aturan produksi. Yang pertama, perihal teori Chomsky. Noam Chomsky adalah seorang ahli bahasa, filsuf, dan kognitif Amerika, lahir pada tahun 1928 dan telah menjadi salah satu tokoh paling berperan dan berpengaruh dalam pemikiran abad ke-20. Teori yang dikemukakan oleh Noam Chomsky telah secara signifikan membentuk pemahaman kita tentang memperoleh bahasa dan tata bahasa universal. Perspektif Chomsky menunjukkan bahwa pikiran manusia sudah dilengkapi dengan serangkaian batasan linguistik yang disebut sebagai tata bahasa universal. Kerangka kerja ini memberikan landasan struktural umum di semua bahasa meskipun terdapat perbedaan yang jelas. Salah satu aspek menarik dalam memperolehan bahasa yang dieksplorasi Chomsky adalah cara anak-anak memahami aturan dan struktur tata bahasa yang tampaknya mudah. Noam Chomsky sendiri itu mempunyai kontribusi di bidang ilmu. Salah satunya adalah ilmu bahasa dan ilmu komputer. Di ilmu bahasa, Noam Chomsky menggagas teori transformasional generatif pada tahun 1957 yang memberikan landasan bagi linguistik modern. Teorinya menyoroti keunikan kemampuan manusia untuk memahami dan menghasilkan bahasa yang tak terbatas. Noam Chomsky memperkenalkan konsep tata bahasa yang dihasilkan secara alamiah, yang mengarah kepada pemahaman lebih dalam tentang struktur bahasa. Di ilmu komputer, Noam Chomsky sendiri memberikan inspirasi dalam pengembangan bahasa pemrograman dan pemrosesan bahasa alami. Konsep tata bahasa formal yang diajukan menjadi dasar untuk pengembangan kompilator, analisis, sintaks, dan pemodelan kecerdasan buatan. Yang kedua, mengenai hierarki Chomsky. Hierarki Chomsky adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Noam Chomsky sendiri, seorang ahli bahasa dan ilmu komputer. Hierarki ini digunakan dalam teori bahasa formal, terutama dalam konteks pemodelan bahasa alami dan bahasa buatan. Hierarki Chomsky mengklasifikasikan bahasa berdasarkan strukturalnya. Dalam ilmu komputer, hierarki Chomsky sering digunakan untuk menganalisis dan memahami kemampuan berbagai jenis tata bahasa, ya baik formal yang digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan bahasa buatan. Adapun untuk hierarki Chomsky sendiri dikarakteriskan menjadi 4 bagian. Yang pertama mengenai Turing Complete atau Natural Language, atau yang disebut juga dengan tipe 0. Yang kedua, Context Sensitive Language, atau sering disebut juga dengan tipe 1. Yang ketiga, mengenai Context Free Language, atau sering disebut juga dengan tipe 2. Yang keempat, Regular Language, atau sering disebut juga dengan tipe 3. Yang pertama mengenai Turing atau Natural Language, di mana bahasa manusia termasuk ke dalam tipe ini, di mana tidak ada batasan untuk aturan produksi. Contoh, X besar, Y kecil, Z kecil, itu akan menghasilkan X kecil, X kecil. P besar, Q kecil akan menghasilkan P besar, R kecil. Yang kedua, mengenai konteks sensitive language atau tipe 1 ini, di mana panjang string di ruas kiri, alfabet tidak kurang lebih panjang string ruas kanan, beta. Contoh,
A besar B kecil akan menghasilkan A kecil B besar A kecil. Contoh kedua, C besar D besar akan menghasilkan A kecil B besar. Yang ketiga, konteks prelanguage atau sering disebut juga dengan tipe 2, di mana alpha adalah simbol variabel dan batasannya bertambah bahwa ruas kiri harus tetap satu simbol variabel. Contoh, A besar akan menghasilkan A kecil A kecil. Contoh kedua, B besar akan menghasilkan A kecil B besar B besar. Yang keempat, regular language atau sering disebut juga dengan tipe 3, di mana ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak paling kanan, sehingga bisa memiliki simbol terminal dengan jumlah tidak dibatasi. Tetapi bila terdapat simbol variabel, maka simbol tersebut hanya berjumlah satu dan terletak di sebelah kanan. Contoh, A besar akan menghasilkan A kecil A kecil. Contoh kedua, B besar akan menghasilkan A kecil B besar. Yang ketiga, mengenai konsep dan notasi bahasa. Notasi bahasa digunakan untuk mempresentasikan aturan sintaks dalam bahasa pemrograman. Notasi bahasa terdiri dari simbol terminal atau token dan simbol non-terminal, termasuk dalam ekspresi, statement, blok, dan program. Tata bahasa atau disebut dengan grammar ialah himpunan variabel-variabel, simbol-simbol terminal atau non-terminal, atau simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Yang ketiga, mengenai notasi bahasa sendiri, itu terdapat beberapa istilah dalam notasi bahasa. Yang pertama, aturan produksi ialah pusat dari tata bahasa yang mengspesifikasikan bagaimana suatu bahasa melakukan transformasi atau filtering ke bentuk lainnya. Yang kedua, sintaks ialah aturan yang memberitahu apakah kalimat atau string adalah valid dalam program atau tidak. Yang ketiga, semantik ialah aturan-aturan yang memberikan arti kepada program. Yang keempat, string ialah suatu deretan berhingga dari deretan simbol-simbol. Yang keempat, untuk aturan produksi, di dalam aturan produksi sendiri terdapat perbedaan, terutama dalam segi bahasa yang telah disampaikan di dalam karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, Turing Complete atau Natural Language ini di mesin otomata itu terdapat di mesin Turing. Aturan produksinya tidak ada batasan. Contoh, A besar B kecil C kecil akan menghasilkan D besar E kecil. Yang kedua, konteks sensitive language atau di mesin otomata linear bounded automata, di mana alpha tidak kurang lebih dari beta. Contoh, A besar B kecil akan menghasilkan D besar E kecil F besar. Yang ketiga, konteks pure language atau disebut juga dengan tipe 1, di mana di mesin otomata terdapat push down automata, di mana aturan produksinya adalah berupa simbol variabel. Contoh, B besar akan menghasilkan C besar D besar E kecil F kecil G kecil. Yang keempat, regular language atau disebut tipe 0. Ya, di mesin otomata terdapat FSA. FSA sendiri terdiri dari NFA dan DFA, di mana aturan produksinya adalah sebuah simbol variabel. Alpha adalah sebuah simbol variabel. Beta adalah maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Contoh, alpha akan menghasilkan E kecil. Beta akan menghasilkan E kecil F kecil G kecil. Demikian pemaparan atau presentasi perihal materi teknik kompilasi, dalam hal ini materi teori Chomsky. Terima kasih.